Selamat datang di podcast Letro 98 Unsri. Masih tentatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi malam hari ini kita akan melanjutkan sesi podcast kita yang hari ini akan bertema ortu jadi guru. Jadi ini berkaitan dengan ini kan ya, situasi pandemi. Jadi kan kebanyakan sekarang kan kita sudah sekolah daring, jadi banyak kawan-kawan yang anak-anaknya mungkin sekarang bukan sudah sih, memang harus sekolah dari rumah kan. Nah jadi kan banyak pernak-pernik atau pengalaman yang berbeda pas antara sekolah offline sama sekolah online. Mungkin di sini kita bisa ngobrol apa sih pengalaman yang dirasakan. Ini yang hadir sekarang baru ada Andi, ada Sopo, sama Syarizal tapi offline ya, Syarizal ya. Oke, Sob, silakan Sob. Sekolah offline. Dari mana ya? Kata kunci itu tugas makin banyak sih. Tingkat stres anak kelihatan By the way makin itu tinggi. anak itu apa namanya, kelas berapa ya? Lupo, awas Lupo. Bukan. Satu SMP ya, maksudnya dia kelas 7. Satu SMP kan. Pakai mikir lapo cak itu. Aku tuh nyari level SMP-nya tuh nah. Oh cak itu. Agak lupa sama anak dewe ini. Anak siapa ini? Anak yang mana? Nanya sama rumah pula. Anak kita tuh kelas berapa sih? Ya dia pakai kurikulum itu soalnya kayak Internasional ya? iya, International Baccalaureate dulu, IB. Baccalaureate. Iya, kan ada Cambridge, internasional tuh ada Cambridge, ada IB, International Baccalaureate. Oh, oke. Gimana itu, Bang? Gimana itu? Kalau kurikulum IB itu lebih, kan kemarin memang hasil diskusi sama maminya kan. Kenapa kita milih kurikulum IB itu? Karena dia nitik berat ke ini soalnya. Banyak kalau punya ide tuh berani ngomong gitu. Jadi mereka banyak project, banyak presentasi gitu loh. Jadi kelihatan sih kayak Luna tuh kalau lagi pengen sesuatu dia coba mengconvince ya. Kadang influence juga gitu loh. Jadi tidak ya aku pengen itu gitu. Tidak dia coba ngasih argumen logiknya. Ya. Iya. Kayak kemarin kan coba ngajak aku balik lagi ke Apple ya. iPhone kan. Aku kan balik ke Xiaomi kan menurut aku. Udah terlalu aneh cara sejak ditinggal Steve Jobs ini cara pricingnya kan. Nah dia coba convince dengan nunjukin channel YouTube. Jadi ya kayak orang lagi presentasi tapi tidak formal gitu. Iya itu emang dari awal dari dia masuk kelas 1 emang diajarin lebih fokus ke itu. Karena menurut aku soft skill ya jadinya. Iya, menurut aku mohon maaf kalau salah. Aku ngelihat kita tuh banyak pinter tapi tidak diajari cara ngomong sebenarnya. Jadi pas kita ke Jakarta tuh kayak orang lolo jadinya. Padahal menurut aku sama baik ya. Menurut aku banyak wong yang pinter di Palembang gitu dibandingin wong-wong yang di Jakarta pas aku datang kemarin gitu kan. Iya di atas kertasnya ya, Hili ya. Iya, cuma mereka kalau lagi debat itu saya bilang pas awal-awal aku begawe di Jakarta aku bilang sebenarnya kalau beda ngomong sama anak-anak elektro kemarin kayaknya lebih berisi dibanding kalian gitu, cuma muter-muter cuma kelihatan menarik gitu. Jadi ada level insecure-nya mungkin ya, yang tidak dirontokin kalau untuk di kita. Jadi wong Jakarta berani ngomong, kita tidak. Padahal dibandingin zaman-zaman kita begadang dulu,
kayaknya lebih seru kita obrolan kita pas begadang dibandingin mereka gitu. Jadi mungkin Bukan. dalam hati itu aku nih punya sesuatu yang aku pengen omongin gitu. Begadang itu kan sebenarnya karena oksigennya agak kurang loh. kalau oksigen dia agak kurang emang ngomongnya agak lancar sampai emang. Jadi balik ke Luna tadi. Nah itu Sebelum kesulitan dia pas sekolah online ini karena interaksi dengan teman-teman lain yang guru tuh harus jarak jauh, dia kesulitan, kelihatan mulai stres gitu ya. Terus kurikulumnya juga jadi aneh karena mau nggak mau harus jadi ada tugas kan. Sedangkan sedangkan tidak biasa tugas kayak gitu tidak biasa ngerjain. Jadi banyak tingkat stresnya makin tinggi, dia gampang marah jadi cak kita dulu. Kuring-kuringannya. Iya, ring-ringan. Jadi gampang. Aku udah tahu juga, aku lagi milah ini apa karena memang dia beranjak ABG jadi lebih gampang. Hormonal. Iya, lebih gampang jadi victim gitu ya. Ini gurunya kayak gini nih, gitu kan. Internetnya kayak gini nih, banyak pasan dulu udah kayak gitu. Kalau tidak speed test sih, Pak. Dia bilang, speed test dulu sih, Pak, speed test. Jadi kalau obrolan di rumah tuh sampai kalau biasanya itu kan kalau kita jalan kan, lihat wong itu ya alhamdulillah kita lebih beruntung. Jadi kalau Abah tuh kau udah tahu ya kawan-kawan papa ya internetnya mak mano. Nah, kalau dulu lebih gampang ngomong kayak gitu ke Luna, Di. Nah sekarang aku pikir gara-gara hampir setahun berarti kan tingkat stresnya tinggi, jadi yang aku khawatirin itu baik sih. Makanya mencoba membalance-nya dengan kurikulum yang lain. Jadi sekarang lagi coba suruh banyakin hafal Quran gitu kan atau apa gitu. Jadi kalau dibanding dengan sekolah itu jam sekolahnya kayak mana Sob? Kalau normalnya dari pagi sampai jam berapa tuh? Jam sekolahnya sama. Oh tetap sama ya? Iya, itu yang bikin dia stres, jam sekolah sama, tapi kurang interaksi sosial. Interaksi sama teman-temannya tapi lewat gadget ini. Oh ini agak beda ya. Soalnya yang aku perhatikan atau cerita dari kawan-kawan, jam sekolah sekarang ini itu tidak selama kalau waktu di sekolah. Jadi yang dari pagi sampai saya jam 2 atau jam 3 atau yang sampai siang. Nah kalau yang sekarang ini cuma beberapa jam baik itu kan. Malah kalau Luna tidak itu ya. Jadi normal ya dianggap tetap jam sekolah. Dia banyak break tapi between break tuh ngerjain project, ngerjain tugas itu loh, nih. Kalau aku dengar dari yang lain tuh mereka padetin ngasih teori di awal terus biarin kerjain tugas masing-masing gitu loh ya. Jadi ada enggak komponen sesuai dengan topik yang kita ya? Ada enggak komponen yang jadinya porsinya guru untuk nyampaikan materi itu jadinya dialihkan ke wong tua akhirnya? Nah kalau aku lihat tak kate sih karena tadi emang gurunya jam sekolah masih sama kan, tidak ada yang berkurang kan. Masih ngasih materi juga ya? Masih ngasih materi, terus banyak kan breaknya. Pas break mereka tugas tapi ditanyain satu-satu lewat aplikasi namanya Edmundo itu loh. Nah wali murid kayak wong tua murid juga bisa di Edmundo itu, jadi kita juga tahu perkembangan dia lagi ngerjain tugas apa saat ini gitu. Ini mungkin salah satu cerita yang lebih baik dibanding yang aku gak dengar selama ini. Kalau awak cak mana Dang? Mana pengalamannya? Kalau mungkin karena sekolah kurikulumnya beda mungkin ya, karena Sopu mungkin karena kurikulum internasional mungkin lebih interaktif dibanding ke yang lokal ya. Kalau ini kan pas pandemi kemarin kan mulainya bulan 3 2020 itu ya. Saat mulai tidak sekolah ya? Nah itu pertengahan bulan Maret kalau tidak salah, yang mendekati ujian ya? 2 bulan, sebulan setengah ya. Anak ujian itu bulan 4. Iya, betul. Sebulan.
mendekati lulusan ya. Iya. Waktu itu. Jadi kalau dia kemarin itu pada sebenarnya kalau di sekolah dia tidak tiap hari malah yang online. Jadi dia tuh dijatahi berapa hari, itu kaget misalnya Senin, Rebo, Jumat mungkin kan cuma sejam atau 2 jam, sejam kalau tidak salah yang pakai WA grupnya itu pakai ini rame-rame kan, kayak gurunya ngasih materi kaget kerja tugas. Kamu nonton di TV juga kan, ada di TV itu kan ya yang materi di TV waktu itu kan di TVRI kan. Iya. Di TVRI dijadwalin ya. Iya, nonton itu juga. Nanti kan ada soal-soalnya itu. Agak suruh ngerjain juga di situ. Jadi dari sekolah ada, nonton TV juga ada. Tapi kalau secara ini sih idolnya lebih banyak memang jadi memang pas awal-awal itu Cak seneng galau murid itu kan, jadi Cak pokoknya jadi libur ya kalau ini libur. Pikirannya di otak itu bukan sekolah tapi libur itulah, pokoknya libur. Jadi ya pokoknya mereka nikmat. Tapi itu kan dari pas pas sebelum ujian itu ya. Nah pas ujiannya kan ya ujian online ini kan. Nah habis setelah itu yang karena anakku kan kelas 6 juga libur kan itu kan. Nah pas libur panjang itu yang sebenarnya ujiannya di situ. Kalau itu bukan sekolahnya sih, pas liburnya itu karena udah aktivitas kemana-mana kan, udah keluar udah bisa, interaksinya minimal nian di rumah baik, itu yang agak berat. Karena kondisinya kan mereka bosen, kita juga bosen. Nah, iya. Jadi aku tuh pernah lihat comic strip di 9gag. Jadi waktu itu dia tuh cuma 2 bagian. Jadi panel pertama itu anak-anak libur sekolah. Jadi seneng lah anak itu kan, jadi hari terakhir sekolah balik ke rumah, sore libur kayak itu kan. Nah jadi panel berikutnya itu hari pertama sekolah, tahun ajaran baru. Itu gantian wong tuanya yang sorak-sorak itu, hore sekolah lagi katanya. Ya karena mungkin ya itu tadi ya, aku tidak bisa bicara untuk setiap wong, tapi mungkin benar. Tapi itu Mang, benar iya itu ya saya itu kan karena kan ini kebetulan anak kan masuk pesantren, masuk asrama kan. Jadi begitu itu bulan Agustus kemarin memang beda. Memang bukannya maksudnya karena maksudnya kan dia sekolah kan, jadinya dia ada aktivitas kan, dan di rumah dia ada. Jadi karena dia sudah kan, adiknya beda. Kalau adiknya kan bisa banyaklah main. Kalau dia kan kalau untuk level sudah hampir SMP itu kan kadang-kadang kita galak, woi nyapu kayak apa nyuci piring kayak ngapo kayak itu. Nah itu karena kan cewek, jadi kan galak itu. Nah dia tuh karena alasannya tuh kemarin tuh kan alasannya sebelum ujian tuh, kakek aku nak belajar katanya, jadi masuk kamar dia buka HP belajar sudah kita, oh ya sudah kata kita belajar, kata kita kan ujian emang. Nah habis yang libur itu kita apa tolongin kayak nyapu kayak apa, nah itu akhirnya ini bersih tegang gitu lah. Itu yang kapan pula kau nak sekolah lah. Itu kan nanti kita mau sekolah lah pula ngapa lamun ya libur ya. Nah itu karena banyak itunya, banyak tegangnya. Lalu satu lagi mungkin pengaruh ke jadwal wong tua kan. Wong tua kan punya kehidupan juga, istilahnya tuh punya kerja. Iya. Nah itu cak mana tuh? Ada perubahan nggak Sob kalau di rumah tuh jadinya? Aku bingung juga ya ngomong kalau lah memang memang awal ada kantor apa? Ngantor, cuma kan awal-awal pandemi kan memang banyak di rumah juga ya kan. Oh jadi memang bareng-bareng memang sekalian di rumah galau-galau ya? Iya, terus maminya juga kan jauh, cuma 1 minggu di sini, jadi anak juga baru 1. Jadi maksud aku tuh ya udah ada niat untuk banding-bandingin, tapi ya emang masuk kurang kalau kebersamaan itu.
Oh, maksudnya cak mana? Merasa Ya kan kalau wong kalau diadang dari situ kan rasanya agak enak gitu kan. Karena keseringan nyingok kan. bukan masalah enek keseringan itu, tapi gawing itu jadinya banyak gitu. Nah, aku tuh lihatnya cak itu mungkin. Yang tadinya kan dia harus provide juga untuk keluarganya kan. Nah, karena anaknya tadi jadi di rumah, jadi ada yang mesti diurusin. Bukan berarti dia udah kelas ngurusin gitu, bukan. Tapi jadinya kan Jadi tambah tanggung gawe jawabnya kan. nambah, iyo. Nah itu susah juga ngomongnya. Karena emang dinikmati sih. Cuma nggak tahu soalnya kan kalau Luna belum kelihatan dari pas ABG-nya tuh loh. Tadi baru malam ini agak kaget dia cerita soal beda pembalut sama tampon. Wow. Dan ngobrolnya sama Bukannya- Hawa ya. Iya, bukan sama kayaknya yang ini bukan sama Dawaca maminya. ngomong kayak gitu juga udah kayak cuman. Jadi maksudnya tidak ke ibunya ya? Tidak, malah justru nanya. Jadi pernah ngerasain pengalaman nggak? Mungkin mami marah-marah atau apa bilang, oh, itu kayaknya harus ditanya sama mami ya. Ini nggak bisa bicara mewakili mami. Tapi sudah mulai ini kan, sudah datang bulannya? Belum. Kalau belum. Luna yang agak serba agak telat sih kalau aku perhatiin sih memang. Oh. Mulai dari tumbuh gigi, mulai dari ini gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita dinikmati dari kita terlalu cepat gitu. Kita punya anak gadis ya kan. Benar. Ya udah dinikmatin bela, jangan momennya masih las gitu kan. Iya. Nah kalau balik ke cerita ortu jadi guru, kalau pengalaman kawannya Vita, dia mungkin kayaknya tidak ada seberuntung cerita-cerita kalian ya. Jadi dia tuh anaknya masih SD. Nah jadi keseharian dia tuh kayak ini. Pagi itu sekitar jam masuk sekolah ya jam 7 atau sampai jam 9 kalau tidak salah. Dikasih materi, dikasih tugas. Nah tugasnya kaget digawein di rumah, kemudian wong tuanya yang nganter tugasnya ke sekolah besoknya. Itu. Nah ngulang terus. Jadi kaget misalnya tadi hari Senin, hari Selasa tugasnya dianterin. Kaget hari Rabu dikasih tugas baru. Hari Kamisnya wong tuanya ke sekolah lagi, nganter ke tugas yang hari Rabu, ngambil hasil tugas yang hari Senin. Pokoknya ya kira-kira itulah. Nah ditambah lagi beberapa penjelasan materi itu udah dikasih ke sama gurunya. Ya mungkin karena waktunya terbatas. Jadi sekarang wong tuanya ini yang ngajarin. Jadi gurunya. Apalagi yang kalau kawan di komunitas itu, dia terpaksa buka lagi yang namanya yang cak matematika yang padahal dia dulu tuh dia ngaku aku lemah nian di mata pelajaran ini, tapi sekarang malah harus gantikan peran gurunya untuk ngajarin ke anaknya itu. Benar. Itu ada ngalami juga gitu yang untuk yang anak aku nomor 2 ini. Jadi dia kan di sekolah alam itu. Jadi kemarin tuh kan memang sempat online ya, sempat virtual classroom itu ya. Tapi sudah itu kan rupanya karena kayak mana akhirnya dibuat kayak gitu, suruh ngambil tugas, nilai tugas gitu. Iya, jadi gawe kan? Iya, jadi karena gurunya juga kayaknya gurunya juga capek yang online ini. Nah itu juga. Gitu, capek gurunya, jadi kayaknya suruh kayak gitu, entah kayak mana, pokoknya ini tugasnya gawe lah, agak dikumpul lagi. Kalau aku bukan berapa hari, 2 minggu sekali gitu, 2 minggu sekali. Jadi tapi sekali banyak gitu ya. Ayo agak berapa lembar juga itu. Nah 2 minggu sekali bolak-balik itu kemarin setelah yang online itu. Jadi kalau menurut awak Sob ya, kalau dengan kondisi Luna belajar sekarang, itu ideal gak sistem daring yang dipakai untuk gantikan sistem datang ke sekolah? Iya. Karena tadi kan pas di pembukaan aku bilang dia kurikulumnya tuh banyakan sebenarnya interaksi sama individu yang lain sih. Itu yang jadi concern sebenarnya.
Nah, terus terang alasan milih sekolah itu bukan cuma kurikulum. Kemarin juga sempat ngobrol sama wong tua murid, nah rata-rata punya visinya itu sama, Dik. Itu yang jadi senang ya kan, pasti anaknya juga tidak beda-beda jauh lah sama orang tuanya kan. Iya betul. Nah, saat Luna lagi ABG kayak ini, jauh dari teman-teman, siapa lagi yang bentuk karakter dia? TikTok lah, ya. Itu yang jadi khawatir. Oh, karena itulah awak kemarin bikin akun TikTok itu ya, joget-joget itu ya. Harus tahu juga jadi apa ya di TikTok. Akhirnya ada deal juga sama Luna kan, jadi kontrol screen time-nya gitu kan, buat TikTok harus cuma maksimum sejam gitu kan. Kalau menurut awak, cak mana lah bagusnya? Tetap tetap ini kan tetap masih pandemi, tetap tidak bisa sekolah. Apalah ininya caranya yang bukan cara aja ya, tapi idealnya belajar daring untuk masa sekarang ini bentuknya cak mana lah? Bentuknya kayak mana nih Mas Nendi? Iya, sistemnya apa? Kalau misalnya selama ini kan interaksinya dirasa kurang. Oh iya. Kemarin baru Sabtu kemarin temu dengan guru-guru di sekolah kan, kita ngasih saran. Kan sekarang udah banyak aplikasi game gitu loh kan, jadi pembelajaran itu bukan materi kayak di kelas lagi, mereka diperbanyak yang game-game kayak gitu ya, pakai kenapa sih ada di lidah lagi? Multiplayer itu? Bukan, web game gitu, jadi mereka dikasih soal kuis, nanti disuruh milih masing-masing di handphonenya gitu, dapat poin siapa yang nomor satunya gitu loh. Oh, jadi belajarnya iya, dikasih elemen gamenya ya, gamification istilahnya itu ya. Kahoot nama aplikasinya, Kahoot. Oh, kayak Kahoot. Oh ya benar. Iya. Ntar mereka dibikin kuis, jadi kalau habis dari suatu topik itu bikin kuis, mereka suruh milih, ntar dapat ya kayak gamenya dapat award ya, siapa yang, jadi mereka berkompetisi secara sehat sama teman-teman di kelas yang lain. Terus Zoom juga udah bagus kan, Zoom juga punya ini kan, kalau yang versi yang full kan ada bisa dibikin grup-grup kayak gitu deh. Iya, ini ada pilihannya nih, breakout rooms. Nah, breakout room ya. Jadi gurunya bisa pindah-pindah antara room itu, mereka dibikin kelas diskusi. Oh iya. Jadi saat lagi break itu jangan ngerjain sendirian, bikin grup, terus mereka diskusi di sana ngerjain tugasnya gitu, biar saling dengar suara masing-masing kan, atau muka masing-masing. Nah, kalau dari tempo hari kan ponan aku nginep di sini ya. Nah, jadi suatu pagi itu dia kebenaran jadwalnya sekolah, karena memang tadi yang kebilang sekolahnya tidak tiap hari, daringnya tidak tiap hari. Nah, kebenaran saat itu dia ada jadwal daring. Nah, itu satu kelas itu ada isi berapa ya, 20-an kalau tidak salah. Itu seluruhnya online di waktu yang sama. Dan aku dengerin karena belajarnya di meja kerja di sini, dia setup HP-nya segala macam itu. Jadi aku lihat langsung sistem belajar daring yang dipraktekin di sekolah mereka tuh cak mano. Jadi gurunya ngabsen satu-satu. Jadi anak-anaknya pakai seragam sekolah, duduk gitu kan. Aku bisa bayangin hektiknya ngurus 20 thumbnail di layar, harus merhatikan siko-siko gitu kan. Iya. Nah, cak itu. Nah, jadi tempo hari itu pernah kami diskusikan juga sama kawan-kawan di komunitas. Jadi kalau misalnya adopsi sistem belajar aku dulu kan belajarnya dari sini kan, di luar kan. Nah, itu sistemnya cak ini. Jadi kami sekelas itu dibagi 3 kelompok. Ya, katakanlah misalnya ABC. Jadwalnya tidak barengan. Jadi mungkin beririsan dengan sistemnya yang disarankan wong tua di sekolah Sofwan tadi. Jadi misalnya kelompok pertama itu ada wong 5. Dikasih materinya privat wong 5, itu nah dikasih tugas.
Kemudian misalnya dikasih waktu 2 jam. Soalnya waktu belajar kemarin itu cuma 2 jam. 2 jam untuk galo-galo. 20 Bisa. itu. Iya, jadi macam Oh. sesi kelas durasi 2 jam, tapi seluruhnya Ada di dikasih situ. berbarengan gitu kan. Iya. Nah, kalau yang kemarin tuh jadi misalnya 5 wong dulu. Ya udah kasih materi misalnya sejam. Udah selesai gantian kelompok yang kedua. Misalnya wong 10 dikasih lagi materi. Kemudian kelompok yang ketiga sisanya misalnya wong berapa ya? Wong 10 lagi dikasih lagi materi yang lain. Jadi setiap kelompok itu bisa dapat perhatian yang mungkin Sama, lebih kan, Iya. dibanding Karena digalau-galaukan jadi lebih sedikit. psiko. Dan kira-kira kan memang jam sekolah. Jadi Iya. kalau dari sisi gurunya ya dia tetap dari pagi sampai siang ya ngajar Iya. ya itu. Nah, Benar-benar. Tapi kayaknya Ingat aku, gurunya ini mungkin ada sekaligus kayak gitu biar kelar 2 jam uang 20 ini langsung lah kayak gitu ya. nah pernah ada dengar dari sisi sekolah mereka kendalanya apa kalau untuk sistem online sekarang ini? Kalau kan ada ayo aku juga yang jadi guru negeri ya. Kayaknya support teknikal untuk mereka tuh terbatas kayak itu yang paham tentang cak manu caro. Iya, aku bayangin juga cak itu. Jadi karena itunya juga katanya nak ngurusi kota nih segala macam, katanya nak ngurusi HP pula, nak ngurusi di sekolah juga masih ada gawian, itu nak ngawi yang online juga katanya. Pokoknya tambah ribet gawian kami katanya oleh online ini. Lacak itu pula dari sisi gurunya. Mungkin kalau biasa kan di kelas mereka cukup masuk kelas nerangke udah itu jam pelajaran habis keluar gitu kan. Iya. Kalau ini kan lebih lah nak ngurusin ini katanya, ngurusin yang gawian di sekolah pula. Jadi ya itulah kalau dia ngomong ribet katanya. Terus banyak juga keluhan dari beberapa kawan itu soal bayaran sekolah. Oh iya. Iya. Antara tidak berubah atau malah naik. Padahal tidak kate in personnya. Kalau pun tidak berubah secara prinsip sebenarnya naik, kan ada tambahan mau beli HP-nya, nak beli kuota internet ya kan. Nah jadi kalau yang kemarin aku galak ngomong sama wong rumah, jadi budak di sekolah ini kataku kalau kita jingo secara pengeluaran bulanan yang pasti banyu naik, listrik naik, iya. listrik naik, banyu naik. Kayaknya terus konsumsi ini bakal naik. Biasanya kasih 15.000 cukup kan, dia jajan baik kan. Di rumah nak makan baik kali. Itu makan yang ininya makan utama yang pagi, siang, malamnya belum diantaranya itu yang nak ngemil lah. Itu beban dan memang ini SPP tidak naik. Aku pikir saat inilah sekolah sebenarnya agak banyak surplusnya. Listrik kan turun, banyu turun. Itu uji kita dang. Jadi aku ingat beberapa bulan lewat itu waktu kita ngobrol di grup WA waktu Taufik nanyo cak mano settingan bandwidth untuk Zoom. Oh iya. Nah, jadi baru sadar kan kalau dari pihak sekolah juga punya kendala. Dia nak fasilitasi ruangan-ruangannya supaya tercover internet. Nak fasilitasi guru-gurunya dengan infrastruktur sekolahnya nak dibenerin, nak dibuat capable untuk bisa menghandle kebutuhan daring. Soalnya bukannya tinggal masang internet pakai pakai fiber. Iya. Tapi bukan tinggal kan? Banyak ketimbangan kan di kata tinggal itu. Narik kabelnya, bayar layanannya, training guru-gurunya. Kemudian satu lagi, bandwidth-nya itu loh. Tidak bisa yang model sofan misalnya dipakai untuk wong duo di rumah. Oh iya. Iya kan? Dia tuh dipakai oleh seluruh kelas. Bayangkan misalnya kalau satu kelas misalnya kelas 6 itu ada
ada 4 kelas, 5 kelas misalnya barengan online-nya, belum kelas 5-nya, belum kelas 4-nya, atau kelas 1 dulu, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP, SMA-nya. Iya. Nah, kalau dia bisa staggering jadwalnya, misalnya pagi Iya. Paling 3 jam, iya, siangnya 3 jam, mungkin bisa mungkin saya itu. Nah, tapi jadi aku bisa maklum kalau seandainya bayaran sekolah itu kalau tidak naik, paling tidak berubah, itu mungkin ada alasannya, dan alasan itu bukan karena listriknya tidak naik, banyunya tidak terpakai, bukan itu sebetulnya. Mungkin kalau pengen lihat dari sisi sebelahnya aja itu. Masuk akal. Tapi tetap emang karena di sekolah aku tuh pakai AC kalau ruang kelasnya. Aku pikir kalau udah ngirim di AC 3 lantai itu agak banyak juga selisihnya. Iya, gurunya ngajar dari mana tapi? Ngajar dari sekolah tetap. Iya. Mereka tetap ini guru tetap dinas kayak biasa waktu itu. Cuma pas hari-hari yang awal itu pas libur juga, tapi sudah yang pas berapa bulan itu suruh masuk dinas kayak biasa. Jadi ada selalu ada 2 sisi kan di koin itu. Kita ngelihatnya kok biayanya tidak berubah, nah, tapi sekolah juga. Karena keinginan orang tua biasanya itu, anakku udah sekolah, kalau pacak korting lah ini. Dan itu mungkin kelemahan dari sisi guru juga, tidak bisa mengartikulasikan dengan baik kan. Soalnya komponen biaya itu kan dirinci sama sekolah. Di situ ada komponen biaya pembangunan misalnya. Ya apanya yang dibangun, biaya gedung, biaya kemudian ada biaya ekstrakurikuler katanya di situ kan. Padahal tak kate aktivitas ekstrakurikulernya. Ya, jadi mungkin nggak pernah dikelola profesional emang. Jadi sistem budgetingnya juga sistem tradisi jadinya kan. Makanya harus dijelasin. Jadinya hampir semau-maunya bae kan. Kita tuh perlu duit segini, ya udah kita rincikan kira-kira masuk akal tuh cek ini. Coba kalau misalnya diartikulasikan ya, dijelasin ini biayanya perlunya untuk infrastruktur internet segini, ya mungkin bisa lebih diterima mungkin ya. Iya. Ya tanya mana sekolah yang pakai sistem pembukuan software gitu kan kayaknya dekati kan. Biasanya biar dia terinci kan, semua yang uang masuk, uang keluar, biar bisa jelasin kayak gitu kan harus terinci kan. Jadi dia bisa pas ada pertanyaan dia bisa, ini Pak semuanya udah ini, kita naruh uang segini karena ya memang sebelum pandemi kita juga guru-guru ini juga udah kewalahan kali ini ya. Tapi kok ada juga dengar cerita yang rumah sih cerita ada sekolah yang gurunya ini datang ke rumah murid. Iya, datang ke rumah. Jadi ngalokasi ke waktu berapa hari kayak itu kan. Emang keliling. Boleh tidak itu? Nah, udah tahu ya. Dia kalau yang rumah malah bahaya udah. Apa? Ya malah bahaya udah itu. Nah, aku udah tahu. Nah, itu yang baru-baru ini tapi bukan pas awal-awal pandemi, pas langsung ke sini. Jadi dia tuh kalau berapa murid dekat kayak gitu kan, rumahnya yang tetangga yang nggak perlu jauh, dia disuruh sama-sama kumpul itu diajari langsung oleh gurunya. Pakai gurunya besoknya ke rumah murid yang mana lagi kayak gitu. Jadi di ini fisikal nih yang datang untuk ngajari kayak gitu. Tidak daring-daringan lagi kayaknya. Langsung fisikal. Iya, tapi tidak bisa tiap hari kan? Iya, memang tidak tiap hari, paling sekali seminggu mungkin. Cuma ya mungkin ya untuk nunjuk ke fisik gurunya ada itu biar murid tuh belajar gitu. Dibanding ke yang online itu mungkin lebih karena gurunya datang kan mungkin lebih serius itu belajarnya. Iya. Dibanding ke yang cuma online ini kan tidak mungkin tahu gurunya kalau tidak belajar. Nah, rupanya tidak tahu ya, mungkin pikirnya kalau secara hadir secara fisik tuh mungkin lebih ya itulah lebih semangat belajarnya atau lebih ada hasilnya mungkin. Nah, itu. Jadi kalau masalah balik ke ortu jadi guru tadi, bener gak kalau untuk masa sekarang ini memang ada komponen tugas guru
itu jadi tanggung jawab wong tua sekarang. Bukan masalah tanggung jawab mendidik, ngasuh itu bukan. Maksudnya tanggung jawab pendidikan, kurikulumnya, materinya, cak itu. Iyalah kayaknya. Yang kayak aku kataku tadi yang bawa tugas dari sekolah itu kan otomatis harus jadi bagian orang tuanya juga kan, nerangkan itunya. Mm-mm. Iya, ya jadi itu juga lah. Jadi guru juga lah jadi. Kalau aku ya, sebenarnya banyak nian COVID wabah ini tuh hikmahnya gitu. Satu, kita tuh dari awal udah lupa mas sebenarnya peranan guru, peranan orang tua tuh apa gitu. Sebenarnya kan Betul. di agama sendiri kan yang tanggung jawab kita kan maksudnya kan. Jadi guru itu apa ya? Iya dia ada sisi tanggung jawabnya tapi bukan untuk kehidupan si murid ini gitu loh. Dia tanggung jawab sama bidang ilmu yang dia cakapkan gitu. Misalnya kalau misalnya belajar ilmu fikih ya dia tanggung jawab sama selama itu masalah fikih gitu kan. Tapi kalau jadi build up karakter segala macam itu yang kita lupa. Kadang kita benci kenapa anak kita jadi kayak gini. Kenapa anak kita di rumah terus, kenapa anak kita jadi malas, itu malah nyalahin sekolah, nyalahin gurunya. Ini karena kebanyakan tugas segala macam. Gitu. Padahal bukan gara-gara tugasnya, tapi karena anaknya gampang menyerah sebenarnya kan. Kayak kemarin kan, salah internet aja harusnya tinggal di reset baik gitu. Jadi kita harus pilah dulu sebenarnya. Masih butuh riset-riset cak itu ya. Masih. Fokus closing dulu. Internetnya cepet banget. Segala macam. Iya. Lanjut. Itu jadi sebelum COVID juga sebenarnya kan sistem sekolah kita juga sebenarnya lagi banyak masalah sebenarnya menurut aku ya. Iya betul. Oke, emang perlu perlu benar-benar teliti milih, tergantung niat orang tuanya mau. Kalau cuman ya maaf maksudnya kalau ada yang tersinggung, kalau cuman mau yang penting dia ada waktu sekolah terus dikasihin lah ke tempat ke sekolah ini dan silakan ya. Terus habis dari waktu ini Anda jadi anak lagi gitu. Atau memang pengen ngenalin pengalaman gitu kan ke anaknya kan. Nah, Betul. balik ke masa lalu. Nah, yang kami concern sebagai orang tua, COVID ini nggak ngasih dia cukup banyak pengalaman gitu loh. Cuman ada mulai banyak solusinya sih sekarang. Ya udah setahun ya harusnya kan kita nggak mungkin kita berdiam diri tidak punya solusi. Solusinya ya tadi mulai balik ke ingat kata Andi juga waktu Luna masih kecil ingat banget waktu Luna mulai bertanya soal Tuhan ya deh. Oh, kalau salah komen di media sosial kan. Ayo jawabannya jangan pakai ilmu kita, pakai ilmu agama juga gitu. Nah ini makanya mulai balik ke agama sebenarnya untuk ngasih dia pengalaman. Jadi ada sesi mulai habis sholat, baik habis pas makan malam, sesi tanya jawab masalah agama. Ada juga ngasih sesi dia bebas dari diri dia sendiri kayak itu. Ya kayak tadi baru malam ini kan dia bebas nyari woman wannabe gitu kan. Walaupun ngomongnya sama Pak Panyo gitu. Tapi tidak boleh protes. Seandainya bukan pandemi, seandainya tahun 2020 tidak pernah terjadi yang seperti yang kita lewati, bakal kejadian enggak? Model kalian yang jadinya punya waktu lebih banyak dan bisa ya tadi ya hal-hal yang tadi yang mungkin terlewat mungkin sekarang jadi punya waktu untuk mulai memperkenalkan dan sebagainya. Menurut aku tidak sedih, takut ya. Karena sejak pandemi malah menanti jam pulang. Kalau dulu pasti balik dari kantor tuh jam 8, jam 9 gitu. Kalau sekarang menanti pulang memang. Pengen cepet-cepet di rumah ya. Karena pas di awal-awal sempat punya banyak waktu sama Luna, dan Luna juga di rumah gitu kan.
Jadi malah ngerasain banyak yang kurang ya selama ini gitu. Padahal niat dari awal milih sekolah ini udah bagus ya. Ya tadi seiring perjalanan sifat egoisme kita, banyak kata-kata me time itu malah jadi nyerahin tanggung jawabnya semua ke sekolah. Sudahlah kan aku udah cari yang terbaik buat anak gitu loh ya. Benar. Nah pas awal pandemi banyak waktu berdua ngobrol, lu ternyata fun ya gitu. Bisa ya karena umurnya juga mungkin udah bisa jadi kayak sahabat gitu nih. Iya benar. Iya. Benar. Walaupun genrenya beda gitu kan. Sebenarnya boleh baik protes. Masa dia cerita soal BTS aku udah protes gitu kan. Nah itu yang belajar dengerin tapi tidak perlu dimasukin di otak itu aku juga belajar tuh baru. Jadi iya harus tahu itu Sob, yang itu Sob. Betul. Kalau enggak pasti muncul. Ayo nak bebenong ngomong cerita BTS. beda Junko sama siapa gitu kan. Oh bukan yang tower komunikasi itu bukan ya? Apa tuh? BTS. Tapi iya kadang Wong itu cuma butuh cerita baik loh, nggak butuh dikomentarin gitu kan. Nah itu. Iya. Itu. Dan justru belajar dari Luna, aku bisa punya ilmu ngadepin maminya. Kalau dulu setiap maminya curhat, selalu pengen datang dengan solusi gitu loh kan. Ujung-ujungnya malah begocok. Ya kan? Apalagi dia cerita soal kantor kan. Ini kantor gini. Kita yang ngerasa sama-sama elektro kan. Harus jadi ini ya, harus jadi pahlawannya ya. Itu gampang gini. Langsung bukan itu kau tuh udah ngerasain aku. Nah, jadi begocok. Belajar dari Luna tuh aku bilang, oh gitu ya. Sini peluk dulu, semua terasa indah. Benar itu, benar. Kadang mau nggak butuh solusi, cuma butuh denger gue. Kalau awak cuman undang jadi kalau untuk yang pandemi ini, yo kadang-kadang lupa pas yang itu kadang kita kemarin tuh terlalu menyerahkan sama sekolah gitu. Pokoknya berangkat jam 8 pagi, jam 2 balik gitu. Pokoknya tahu beres-beres. Pokoknya ngajar budak itu susah. Iya. Ya perlu kesabaran. Jadi ya memang berat jadi guru tuh kalau kita ngomong. Itu mending kita nyuruh budak diajari wong lain itu daripada kita ngajarinya. Kalau kita ngajarinya bawaan spanning naik terus. Ya tapi kata sobat tadi timbul penghargaan baru ya rasanya dengan guru itu. Iya. Harus belajar ini sih, harus belajar. Menurut aku ya dia, maksudnya kita tuh udah terbiasa kalau menerima keberhasilan gitu. Jadi kalau kita tuh udah terbiasa kalau sukses tuh kita udah terbiasa tahu cara handle kalau misalnya kita ngerjain sesuatu terus sukses gitu kan. Yang kita belum terlatih itu kalau kita ngerjain sesuatu terus gagal tuh gimana reaksinya gitu loh. Nah itu yang pelan-pelan mau ngajarin ke Luna, maksudnya it's okay kalau nggak bisa perform di satu bidang gitu kan. Yeah. Kawan Dedi juga ada yang begajolan sekarang jadi anggota DPR gitu kan, maksudnya kadang pas sekolah tuh bukan nilai 10, tidak pakai pengalaman kita dulu gitu kan, maksudnya nilai 10 itu jadi terjamin masa depan kamu, nggak kayak gitu juga gitu kan, nggak ada yang tahu di depan tuh mana. Sekarang tuh belajar kalau sukses reaksinya kayak gini, ntar kalau gagal ngerjain satu juga reaksinya kayak gini gitu loh. Iya, kalau aku kasih saran sama kawan-kawan yang tanya tuh, apalagi kalau misalnya pergantian tahun, bagusnya masuk SMA mana sih di antara beberapa pilihan, masuknya jurusan mana sih di antara beberapa pilihan yang dikasih itu. Kemudian bercermin dari pengalaman dia dewe. Sebenarnya nilai-nilai dia tuh ya tidak do bagus-bagus nih kan, itu kan. Yes. Jadi aku tuh bilang sekolah itu penting, tapi penting itu bukan macam yang kita kira. Yeah. Edukasi itu penting untuk membuka
lebih banyak pintu dibanding kita tidak punya edukasi. Oh ya. Iya, betul. Jadi ada tujuannya kita tuh cari memang pendidikannya yang baik, bukan untuk menjamin keluarannya macam mana, tapi supaya kita tuh ke depannya itu punya lebih banyak opsi untuk kita pilih kagetnya. Betul. Bandingkan dengan Yang yang tidak seberuntung wong yang bisa menempuh pendidikan, itu pilihan mereka terbatas gitu no. Walaupun akhirnya Cak Katoriki jual tusuk sate lagi bisa kayo gitu sebetulnya itu kan. Iya, Tapi paling tidak mereka punya opsi, aku nak jual tusuk sate atau aku nak kerja di mana. Ya itu jadinya mereka punya pilihan. Iya. Setuju. Jadi dari banyak pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan di era belajar dari rumah ini ya. Kemudian kita butuh kata-kata penutup motivasional Cak Vicky tempo hari. Kemarin. Iya. Apa berusaha. Kalau akhirnya tetap tidak bisa ya. Maka menyerah saja. Itu ya, audio loh. Bayangin dia ngomongnya tuh, mukonya ngomongnya mak itu. Lurus itu rainya itu. Iya. Saya bisa membayangkannya itu. Iya. Itu kita saat kehilangan dia pada malam ini sebenarnya. Oke. Mungkin itu ya malam ini kawan-kawan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya malam ini. Oke, terima kasih Andi yang telah memfasilitasi Tofu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di Masih Tentatif berikutnya.